Pak. Permisi, Pak. Loh, kok ini ada pertambangan sih, Pak? Sesuai Raperda nomor 1 tahun 2012, Pak, Pangkal Pinang itu tidak ada daerah pertambangan, Pak. Jadi, saya mohon kepada Bapak untuk segera menghentikan pertambangan ini, karena itu tidak sesuai, Pak. Kami hanya mengikuti arahan yang berlaku, Pak, untuk melakukan kajian terkait penerbitan AMDAL di daerah ini. Loh, AMDAL apa, Pak? Ini memang benar sudah tidak sesuai, Pak. Jadi, tolong segera dihentikan, Pak. Maaf sebelumnya, maaf, Pak. Kami hanya mengikuti prosedural yang berlaku. Malam, Bu. Iya, selamat malam, Mas. Bu, saya mau bertanya mengenai proyek pertambangan di Pasir Padi. Apakah Ibu dan warga sekalian tahu mengenai proyek tersebut? Mohon maaf, Mas, dari pihak penambang sendiri maupun dari pihak pemerintah juga tidak memberitahu kondisi tersebut dengan warga masyarakat di sini. Loh, terus Ibu dan warga sekalian sudah melapor? Maaf, Mas, kami kan hanya warga kecil di sini. Sebelumnya kami juga sudah menegur pihak tambang di sana. Cuma karena pihak tambang memberikan ini program pemerintah, jadi mereka tetap melakukan penambangan di tempat tersebut, Mas. Oh, begitu ya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya di sini ingin menegaskan sekaligus bertanya mengenai Pantai Pasir Padi. Apakah benar Pantai Pasir Padi merupakan area pertambangan yang dengan dalih AMDAL? Karena waktu itu saya sempat pergi ke sana dan berikut fotonya, Bu, itu ternyata Pantai Pasir Padi dijadikan area pertambangan. Apakah benar demikian? Sebentar ya, Pak. Menurut dokumen kami tidak pernah mengeluarkan surat izin pertambangan di daerah tersebut, apalagi di kawasan tersebut kawasan pariwisata. Loh, bagaimana ini jadinya, Bu? Ini harus segera diselesaikan, karena ini menyalahi aturan, menyalahi undang-undang, dan bisa dituntut pidana. Tenang, Pak, apabila betul demikian, berarti struktural perusahaan tersebut sudah menyalahi undang-undang. Kami akan menganalisis lebih lanjut dengan pihak kepolisian dan inspektorat. Pokoknya saya tidak mau tahu. Hal ini harus segera diselesaikan. Karena jika terus dibiarkan, sumber daya alam kita bisa hilang, Bu. Sumber pariwisata kita juga bisa hilang, Bu. Baik, Pak. Jadi begini, ada penambangan ilegal di kawasan Pantai Pasir Padi atas nama PT Tinindo Internusa. Mereka tidak punya legal atas penambangan tersebut, apalagi RTW di Pangkal Pinang tidak diperuntukkan untuk kawasan pertambangan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menindak tegas dengan melakukan penertiban terhadap penambangan ilegal tersebut. Kalau tidak, penambangan-penambangan yang lain akan terus datang untuk merusak daerah Pangkal Pinang. Kita harus segera menindaklanjutin ini. Ini sudah termasuk kasus pidana, karena tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Setelah mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini dan sudah berdiskusi dengan beberapa pihak, maka didapatkanlah rencana Raperda baru, yaitu Raperda Wilayah Pesisir, di mana dengan pembagian dan perlindungan zona yang ada, diharapkan area pesisir sudah tidak terancam lagi. Sesuai Perda Kota Pangkal Pinang nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah bahwa Kota Pangkal Pinang bukan kawasan pertambangan, dan Pantai Pasir Padi sesuai dengan RT/RW-nya merupakan kawasan pariwisata yang mutlak dan tidak dapat diubah fungsi ruangnya dalam hal apapun. Untuk itu, kawasan pertambangan pada daerah tersebut telah menyalahi aturan RT/RW yang berlaku dan termasuk kegiatan penambangan ilegal. Ditambah lagi, berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2019, pasal 19, setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan atau pengurukan terhadap tanah, sungai, aliran sungai, atau di tempat lainnya untuk mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan atau sanksi pidana denda. Setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemanfaatan ruang dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administrasi. Sanksi pidana bagi orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Sedangkan jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar.